Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pagi ini? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita seperti biasanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan anak-anak ibu perhatikan di sekelilingnya, di samping kiri kanan, depan belakang, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silahkan dibersihkan terlebih dahulu ya. Dan jika ada mejanya yang tidak lurus, tolong diluruskan, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan nyaman. Apakah sudah selesai anak-anak ibu? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran kita ini dengan membacakan doa untuk memulai pembelajaran. Oke, dipersilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kita semua untuk berdoa. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Asni. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya nanti. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Apakah semuanya hadir atau ada yang sakit? Hadir semua. Oke, hadir semua ya. Baik, Ibu akan cek dari yang pertama, Anisaul Mutmainnah. Hadir, Bu. Oke, Ica, semangat ya, Cek ya. Selanjutnya, sarapannya Asni double, Bu. Khairiah Nasution. Hadir, Bu. Oke, Fatma Arahmi. Hadir, Bu. Hatika Prastiwina Harahap. Hadir, Bu. Marsha Diani Putri. Hadir, Bu. Nulfa Aidina. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semua anak-anak Ibu hadir dan semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Anak-anak Ibu semua, tolong berdiri dan mengikuti nyanyi ini dengan hikmat. Baiklah, anak-anak Ibu, semoga dengan menyanyikan lagu nasional tadi semakin meningkatkan rasa cinta tanah air, rasa cinta kita terhadap tanah air. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan literasi terlebih dahulu sekitar 2 menit. Nanti Ibu akan menampilkan video yang berdurasi sekitar kurang lebih 2 menit. Nah, anak-anak Ibu silahkan tonton video tersebut dan nanti Ibu akan menanyakan informasi apa yang terdapat pada video tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak Ibu dapat menonton video tersebut dengan serius. Baiklah, Ibu akan menayangkan videonya.
Oke, silakan diperhatikan ya anak-anak Ibu. Ada apa, sayang? Gawaiku rusak, Bu. Semua dataran catatan pentingku hilang. Makanya, jangan terlalu tergantung pada gawai. Kalau menyimpan sesuatu yang penting, kamu bisa menulisnya di buku catatan. Tapi lewat gawai, kita bisa tahu banyak dan gak ketinggalan informasi. Kalau kamu baca buku, kamu kan juga bisa tahu banyak hal. Nggak mau ketinggalan info, kan ada koran. Kita juga bisa ke perpustakaan atau beli buku di toko buku. Terlalu banyak menggunakan gawai juga tidak baik. Efek sinar layarnya bisa merusak mata dan radiasinya merusak organ tubuh kita. Makanya, penggunaan gawai harus diatur. Kalau bisa dikurangi, ganti dengan membaca buku. Libur besok kita ke toko buku ya. Sekalian bikin perpustakaan di rumah. Ajak anak kita mengurangi penggunaan gawai dengan membiasakan budaya membaca buku dan menulis. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Oke, tadi anak-anak Ibu sudah menonton video literasinya. Nah, di sini Ibu akan menanyakan kepada anak-anak Ibu apa saja pesan atau informasi yang terdapat dari video tadi. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Asni, Bu. Oke, baik kepada Asni. Pesan apa yang tadi dapat kita ambil dari video tadi? Yang pertama, jangan terlalu tergantung pada gawai, Bu. Oke, bagus ya. Pesan yang pertama itu kita tidak boleh bergantung kepada gawai. Karena apa? Nanti kalau kita terlalu bergantung kepada gawai, maka akan dapat merusak, apakah itu merusak fisik maupun merusak masa depan kita. Nah, adakah pendapat dari yang lain selain dari pendapat Asni? Dulfa, Bu. Oke, baik Dulfa. Apa pesan moralnya, Nur? Penggunaan gawai itu harus dikurangi, Bu, dan diganti dengan membiasakan membaca buku dan menulis, Bu. Oke, bagus sekali. Ya, penggunaan gawai itu harus kita kurangi. Karena kita kan masih seorang pelajar, kita masih kecil. Jadi, kita tidak boleh terlalu banyak dalam menggunakan gawai. Nah, penggunaan gawai ini dapat kita ganti dengan membaca buku, apakah itu buku cerita, dongeng, dan buku yang lainnya. Dan juga dapat kita ganti dengan membiasakan menulis. Apakah ada dari anak-anak Ibu yang lainnya? Tika, Bu. Oke, Tika. Tidak baik terlalu lama menggunakan gawai, Bu. Ya, bagus. Kita tidak, karena pengaruh dari gawai itu sangat buruk, apakah itu untuk kesehatan kita, baik itu kesehatan mata maupun kesehatan tubuh kita. Oke, anak-anak Ibu semuanya, baiklah, kita akan masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Sebelumnya Ibu mau nanya kepada anak Ibu, apakah anak-anak Ibu sudah semangat untuk belajarnya? Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, untuk agar anak-anak Ibu lebih semangat dalam belajarnya, kita tepuk semangat dulu. Anak-anak Ibu tahu tepuk semangat? Tahu, Tahu, Bu. Bu. Tahu. Oke, Ibu praktekkan dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, udah paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Ibu mulai dari hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Apakah semuanya udah semangat? Sudah, Bu. Oke, kalau semuanya udah semangat, berarti kita harus fokus dalam menerima pembelajaran. Nah, Ibu harapkan nanti tidak ada yang mengganggu teman saat Ibu menjelaskan atau ada kegiatan yang lain. Oke? Setuju? Setuju, Bu. Baiklah, anak-anak Ibu semuanya.
Baiklah, apakah anak-anak Ibu masih ingat materi kita pada minggu sebelumnya? Ayo, kita belajar apa pada minggu kemarin? Makna kewajiban sebagai warga negara, Bu. Bagus, ya Tika. Pembelajaran kita kemarin mengenai makna kewajiban sebagai warga negara. Ada satu lagi, ayo. Apa materi kita pada minggu kemarin? Satu lagi. Diri pubertas pada laki-laki dan pubertas, perempuan, Bu. Bu. Ya, bagus Nulfa. Berarti anak-anak Ibu masih mengulangi pembelajaran minggu kemarin. Nah, karena pembelajaran kita minggu kemarin mengenai makna kewajiban kita sebagai warga negara, nah untuk pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan mengenai hak. Nah, yaitu mengenai apa itu makna hak, bagaimana bentuk penerapan dan manfaatnya. Juga kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita untuk menjaga kemerdekaan dan mempertahankan NKRI. Nah, di akhir pembelajaran nanti, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan hak. Nah, anak-anak Ibu juga dapat mengetahui bagaimana sih bentuk penerapan hak ini dalam kehidupan kita sehari-hari, serta manfaat apa yang kita peroleh setelah kita mendapatkan hak tersebut. Nah, pembelajaran kita ini mengenai hak sebagai warga negara ya, yaitu hak sebagai warga negara. Nah, adapun kegiatan kita nanti Ibu akan menampilkan video pembelajaran, juga akan membahas mengenai manfaat pemenuhan hak itu melalui slide PowerPoint. Juga kita akan nanti mengerjakan latihan atau LKPD secara berkelompok. Baiklah, untuk yang pertama Ibu akan menampilkan Sudah. udah kelihatan anak-anak Ibu semuanya? Sudah, Iya, Bu. Bu. Oke. Baiklah, Ibu akan menampilkan 2 buah gambar. Di sini Ibu akan meminta anak-anak Ibu untuk menganalisis gambar apa yang terdapat pada slide yang Ibu tampilkan. Oke, untuk gambar yang pertama, ayo siapa yang bisa menjawab? Terdapat gambar apa pada gambar pertama? Tika, Bu. Ya, Tika, silahkan. Ada gambar anak yang sekolah dan ada anak yang pemulung, Bu. Oke, anak yang pergi sekolah dan juga anak yang pergi memulung. Nah, kaitannya dalam pembelajaran kita mengenai hak ini apa? Ayo, siapa yang bisa? Hak pendidikan, Bu. Ya, bagus sekali. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, sebelum kita lebih luas membahas mengenai tentang manfaat penerapan pemenuhan hak, Ibu mau tanya. Minggu kemarin kan kita telah belajar mengenai kewajiban. Nah, kewajiban ini akan berjalan seimbang dengan hak, di mana kewajiban kemarin itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah melakukan kewajiban, barulah kita dapat memperoleh hak. Ya, bagus. Kita harus melaksanakan kewajiban dulu, baru kita memperoleh hak. Nah, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya, apa sih hak itu sebenarnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sesuatu yang harus kita Itu yang miliki. kita dapatkan. Ya, sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu yang harus kita dapatkan. Ada yang lain? Apa itu hak? Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan apa sih itu hak. Hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Ya, sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu yang harus kita dapatkan. Tentunya, agar kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Misalnya, kita dalam pendidikan, kewajiban kita apa dalam pendidikan? Mengerjakan tugas, Bu. Ya, bagus, mengerjakan tugas. Nah, hak yang harus kita terima apa? Mendapatkan pelajaran. Mendapatkan pelajaran. Ada yang lain? Mendapatkan nilai, Bu. Ya, bagus sekali. Kalau kita telah melaksanakan tugas, berarti
hak kita mendapatkan nilai yang baik dari guru. Tentunya kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, begitu juga dengan gambar yang Ibu tampilkan tadi. Di sini ada anak dengan nasib yang berbeda. Ada anak yang sudah mendapatkan haknya untuk belajar, dan masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan haknya untuk belajar. Nah, untuk gambar kedua ini, ayo, siapa yang bisa mengenai gambar apa ini? Mendapatkan piala, Bu. Ya, mendapatkan piala. Ini gambar kedua ini itu gambar tentang siswa-siswa yang berprestasi, yang tentunya tadi setelah mendapatkan hak dalam pendidikan. Nah, kesimpulannya, kalau kita telah mendapatkan hak untuk belajar, berarti kita berkewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kita memperoleh prestasi yang membanggakan. Baiklah, kita akan belajar mengenai manfaat pemenuhan hak kita sebagai warga negara. Apa saja manfaat dari pemenuhan hak tersebut? Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menampilkan sebuah video. Dipersilahkan kepada anak Ibu untuk menonton video tersebut. Nanti setelah videonya selesai kita tonton, maka kita akan membahas apa saja hak-hak yang harus manfaat dari pemenuhan hak tersebut. Tak kelihatan anak-anak Ibu? Oke, diperhatikan. Berikut ini merupakan gambar suasana di kelas Siti. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya sedang mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Artinya, Siti dan teman-teman telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dengan mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah, manfaat apa yang didapatkan Siti dan teman-teman? Ternyata, dengan mengikuti pembelajaran di sekolah, Siti dan teman-teman menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Mari bersama-sama. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Tentu saja, setiap warga negara pasti memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban selalu berhubungan dan saling terkait. Hendaknya, hak dan kewajiban harus kita lakukan dengan seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Kita boleh menuntut hak kita jika kita sudah melakukan kewajiban terlebih dahulu. Banyak manfaat yang dirasakan warga Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Jika kita telah mendapatkan hak, maka kita akan merasakan berbagai manfaat. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Jika hak kita dalam mendapatkan pekerjaan terpenuhi, maka manfaat yang akan kita dapatkan yaitu 1. Mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, akan mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, jika kita bekerja dan memiliki penghasilan, maka kita dapat membantu orang lain yang sedang kesulitan atau sedang terkena musibah. Dan yang terakhir, kita akan merasa aman ketika bekerja karena haknya terjamin.
Yang selanjutnya, jika hak kita atas perlindungan hukum terpenuhi, maka manfaat yang akan kita dapatkan yaitu 1. Terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Manfaat yang pertama yaitu masyarakat akan menjadi sehat. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Jika pemenuhan kebutuhan hidup terpenuhi, maka akan tercipta kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, mudahnya akses pelayanan kesehatan. Baik, anak-anak Ibu telah menyaksikan video tadi. Nah, dari Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai video tadi. Video tadi menjelaskan bahwa antara kewajiban dan hak itu harus seimbang kita jalankan. Apabila kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Nah, dalam video tadi juga dijelaskan bahwa ada banyak sekali manfaat yang kita peroleh ketika kita mendapatkan hak. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu apa saja manfaat yang kita peroleh ketika hak kita telah dipenuhi. Nah, yang pertama tadi hak mengenai apa dalam video? Ayo, siapa yang bisa? Hak mengenai? Ya, yang pertama tadi dalam video dijelaskan bahwa kita berhak mendapatkan hak atas pendidikan dan pengajaran. Nah, untuk mengenai hak pendidikan dan pengajaran ini terdapat pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, manfaat apa yang kita peroleh setelah kita mendapatkan hak pengajaran yang tentunya akan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Oke, hak yang kedua yaitu mengenai hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, diatur dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, manfaat dari pemenuhan hak ini apa? Yang pertama, dengan kita mendapatkan pekerjaan, maka akan terjadi peningkatan perekonomian. Selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran. Anak-anak Ibu tahu nggak bahwa Indonesia ini jumlah penganggurannya banyak? Itu karena apa? Tidak ada lowongan pekerjaan, Bu. Ya, karena kurangnya lowongan pekerjaan, sehingga banyak sekali orang yang menganggur, sehingga kehidupannya itu boleh dikatakan kehidupannya tidak layak. Banyak yang tinggal di kolong jembatan, di pinggir jalan, karena lapangan pekerjaan itu sangat sulit. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hak atas perlindungan hukum. Nah, hak atas perlindungan hukum ini diatur pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, hak atas perlindungan hukum ini apa manfaatnya setelah hak ini terpenuhi? Yaitu tentunya akan terwujudnya keamanan, keadilan, keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, Ibu mau bertanya, kan kita telah mendapatkan hak atas perlindungan hukum. Kenapa dengan kita mendapatkan hak atas perlindungan hukum ini terwujudnya keamanan dan keadilan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Karena ada apa, Tika? peraturan, Bu. Ya, bagus. Karena ada peraturan. Nah, peraturan ini tentunya berasal dari hukum yang telah ditetapkan oleh negara kita. Itu makanya terwujudnya keamanan dan keadilan dalam kehidupan karena kita memiliki hak atas perlindungan hukum. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai hak memperoleh fasilitas kesehatan.
Nah, diatur pada pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, manfaat yang kita peroleh dari pemenuhan hak ini yaitu tentunya masyarakat akan menjadi, masyarakat akan menjadi apa? Aman, Bu. Ya, masyarakat akan menjadi sehat, terciptanya kesejahteraan umum, dan mudahnya akses pemenuhan terhadap fasilitas kesehatan. Baiklah, anak-anak ibu semua, apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai materi kita tentang manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja kepada anak-anak Ibu, di mana Ibu akan membagi anak Ibu menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 yaitu Marsha, Asni, dan Nulfa. Kelompok 2 yaitu Hatika dan Fatma. Nah, adapun tugas dari anak-anak Ibu, di sini Ibu akan menampilkan lembar kerja untuk anak-anak Ibu kerjakan. Nah, di sini langkah-langkahnya anak-anak Ibu harus menulis nama kelompoknya. Kemudian anak-anak Ibu membaca teks di bawah ini. Nah, kemudian tugasnya yaitu buatlah manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara pada tabel yang telah Ibu sajikan ini. Nah, Ibu beri waktunya 10 menit mulai dari sekarang dan tidak ada anak Ibu yang tidak bekerja dalam kelompoknya. Mengerti? Ngerti, Bu. Baik, silakan untuk bekerja ya. Baiklah, apakah anak-anak Ibu semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, baiklah kita akan mempresentasikan hasil kerja dari masing-masing kelompok. Nah, untuk soal paragraf nomor 2 dan 3, di sini akan coba dijawab oleh kelompok 1. Nah, Ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk memberikan jawaban atas paragraf 2 dan 3. Ayo, siapa perwakilan dari kelompok 1? Nulfa, Bu. Oke, kepada Nulfa silahkan dijawab. Asni, Bu. Ayo, siapa ini? Asni atau Nulfa? Nulfa, Bu. Oke, Nulfa, silahkan dijawab, Nulfa. Baiklah Ibu dan teman-teman, saya akan menampilkan jawaban dari kelompok kami. Manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Soal nomor 3, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yaitu peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Ya, Bu. Bagus, terima kasih kepada kelompok 1. Apakah ada dari kelompok lain yang memiliki jawaban yang lain? Apakah ada jawaban yang lain dari kelompok 2? Ada, Bu. Oke, silakan Tika. Manfaatnya yang pertama, anak meraih banyak prestasi. Anak akan menjadi pintar.
Kemudian kita akan dilindungi hukum, Bu. Ya, bagus sekali. Untuk paragraf 2 dan 3, paragraf 2 itu membahas mengenai hak atas pendidikan. Nah, manfaat yang diperoleh tadi benar ya, Nulfa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, juga anak akan meraih banyak prestasi, anak akan menjadi pintar. Dengan anak meraih banyak prestasi, maka akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk paragraf yang ketiga, tadi hak mengenai mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Manfaatnya itu peningkatan perekonomian warga negara dan mengurangi pengangguran. Nah, untuk paragraf yang ketiga, yang 4 dan 5 dipersilahkan kepada kelompok 2. Baik, Bu. Ya, silakan kepada Fatma. Nomor 4, manfaat pemenuhan hak atas perlindungan hukum yaitu terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang nomor 5, manfaat pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu menciptakan kesejahteraan umum, Bu. Bagus, terima kasih kepada Fatma. Oke. Pada paragraf 4 ini kita membahas mengenai hak atas perlindungan hukum. Tentunya manfaatnya tadi memperoleh keadilan, kita akan dilindungi oleh hukum. Nah, pada paragraf kelima tentang pemerolehan fasilitas kesehatan yang layak. Tentunya manfaatnya kita akan memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang baik sehingga menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah tampil. Yeay. Ya, bagus-bagus semuanya ya. Baiklah anak-anak Ibu, karena waktu istirahat kita akan sebentar lagi, sekian saja materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Hak dan kewajiban, Bu. Kewajiban, Bu. Ya, bagus. Hak dan kewajiban serta manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, karena jam istirahat sebentar lagi akan segera tiba. Sekian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya, apa saja yang telah kita pelajari dari pembelajaran tadi? Tentang hak dan kewajiban, Bu. Ya, bagus Fatma, tentang hak dan kewajiban. Ada lagi? Manfaat hak dan kewajiban, Bu. Ya, bagus. Manfaat pemenuhan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa yang harus kita lakukan agar hak kita itu terpenuhi? Tentunya dengan melaksanakan kewajiban. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, antara kewajiban dan hak itu berjalan seimbang. Kita harus melaksanakan kewajiban agar kita mendapatkan yang namanya hak. Dan juga manfaat pemenuhan hak itu tadi banyak sekali ya. Tadi dari mulai pemenuhan hak atas pendidikan, akan mencerdaskan kehidupan bangsa, sampai dengan manfaat pemenuhan hak pelayanan fasilitas kesehatan menjadikan warga negara Indonesia menjadi warga negara yang sehat. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ada tugas di rumah untuk anak-anak Ibu. Silahkan buka bukunya pada halaman 50. Di situ ada tugas untuk bagian A dan B. Silahkan dikerjakan dan minggu depan harus sudah selesai. Nah, untuk materi kita minggu depan, silahkan anak-anak Ibu baca materi mengenai tanggung jawab sebagai warga negara. Jangan lupa dibaca materinya di rumah ya. Baiklah, sekian saja. Dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk mengucapkan syukur sebagai penutup pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Siap, gerak. Hormat, gerak. Bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang dengan tertib dan hati-hati di jalan. Bagi yang dijemput orang tua, silahkan tunggu di sekolah ya anak-anak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.
Dadah, Bu. Dadah, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.